Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirka Atul Mafaatih dengan NIM 2020 017126. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pengaruh pemahaman 3N, fraud diamond, religiusitas, dan prokrastinasi terhadap niat mahasiswa melakukan academic fraud. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu strategi dan mempunyai peranan penting yang dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dikutip dari CNN Indonesia, UNESCO menyatakan jika kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Banyak faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan suatu negara rendah, salah satunya yaitu masih sering terjadinya academic fraud, Nusron dan Sari 2021. ACVE atau Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai tindak kecurangan atau fraud. Departemen akuntansi memiliki potensi terbesar dalam melakukan tindakan kecurangan yaitu sebesar 17%, dengan 9,2% merupakan kecurangan dalam laporan keuangan. Dampak yang ditimbulkan karena adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan memberikan dampak finansial yang sangat besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, tindakan kecurangan harus diperhatikan sedini mungkin, yaitu pada saat calon akuntan masih berada di dunia pendidikan guna meminimalisir dan mengantisipasi perilaku tersebut terbawa sampai ke dunia kerja. Pendidikan akuntansi bagi calon akuntan harus bisa memberikan respon positif yang bersifat membantu, membangun, dan meningkatkan kompetensi moral bagi calon akuntan. Kebaharuan. Peneliti tertarik untuk menguji kembali topik kecurangan akademik karena masih banyak terjadi kasus kecurangan akademik di kalangan mahasiswa, khususnya pada mahasiswa jurusan akuntansi. Mahasiswa akuntansi dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menghitung dan menganalisis sesuatu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi kesulitan dalam pemahaman materi dan pengerjaan tugas yang menyebabkan tindakan kecurangan cenderung terjadi. Berdasarkan masalah tersebut dan dikarenakan masih terdapat ketidakkonsistenan atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan variabel pemahaman 3N dengan fokus penelitian terletak pada peran masing-masing variabel. Apakah semakin memperkuat atau memperlemah pengaruhnya terhadap kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa akuntansi. Penelitian ini menggunakan pemahaman 3N, fraud diamond, religiusitas, dan prokrastinasi sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. Bab 2. Tinjauan pustaka. Grand Theory. Teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior atau TPB, merupakan pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu Theory of Reason Action yang dikemukakan oleh Adzen dan Fishbein. TPB menyatakan bahwa perilaku seorang timbul akibat niat individu pada perilaku tersebut. TPB menjadi kerangka kerja yang baik dalam menjelaskan perilaku yang membutuhkan perencanaan seperti tindakan academic fraud. TPB digunakan sebagai dasar teori karena adanya peran yang terkait dengan hubungan antara variabel penelitian. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa. Sebelum mahasiswa melakukan suatu, biasanya mahasiswa memiliki asumsi dan keyakinan akan dampak atau hasil dari perilakunya tersebut. Keyakinan itulah yang berhubungan dengan behavioral belief. Selanjutnya, mahasiswa tersebut bisa memutuskan apakah tindakannya menguntungkan atau tidak. Hasil dari perilaku tersebut, jika terbukti menguntungkan, maka mahasiswa akan melakukan dan sebaliknya. Budiman 2018. Komponen yang dimiliki oleh TPB memiliki pengaruh terhadap niat perilaku, di mana niat perilaku juga berpengaruh terhadap perilaku. Pemahaman 3N, fraud diamond, religiusitas, dan prokrastinasi dapat digambarkan sebagai konsep pengendalian individu dan faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa dalam melakukan kecurangan akademik. Faktor tersebut dapat digambarkan oleh sikap terhadap perilaku terkait adanya penilaian yang baik atau sebaliknya, berdasarkan perilaku yang bersangkutan dan keinginan untuk melakukan perilaku. Bembi 2021. Logika X ke Y terhadap Grand Theory. Pertama, variabel pemahaman 3N dapat mempresentasikan TPP yang terdapat dalam behavioral belief. Sikap perilaku menjadi dasar bagi seorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki pemahaman 3N yang baik akan menganggap bahwa kecurangan akademik merupakan tindakan yang tidak menguntungkan. Mahyarni 2018. Pemahaman 3N yang dimiliki oleh mahasiswa akan dipergunakan sebaik mungkin untuk melaksanakan proses belajar secara jujur sehingga menjauhkan mahasiswa tersebut dari tindakan kecurangan akademik. Semakin tinggi pemahaman 3N mahasiswa, maka menjauhkan mahasiswa tersebut dalam tindakan kecurangan akademik. Kemudian variabel yang kedua adalah fraud diamond, yang di dalamnya terdapat unsur tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan. Variabel tekanan dapat mempresentasikan TPP yang terdapat dalam control belief. Mahasiswa yang tertekan cenderung akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya walaupun dilakukan dengan cara yang salah. Tekanan sangat mempengaruhi perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa karena mahasiswa tidak mempunyai kemampuan untuk meraih tujuannya secara jujur, sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut melakukan kecurangan akademik. Semakin tinggi tekanan, maka potensi kecurangan
akademik mahasiswa juga akan semakin tinggi pula. Variabel kesempatan dapat merepresentasikan TPP yang terdapat dalam control belief. Dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang didukung dari lingkungan sekitar akan mempengaruhi perilaku mahasiswa tersebut dalam bertindak. Kesempatan dapat mempengaruhi perilaku kecurangan akademik mahasiswa karena kesempatan merupakan situasi yang membuka peluang untuk kemungkinan terjadinya suatu kecurangan terjadi. Mahasiswa melakukan kecurangan akademik dikarenakan adanya kesempatan. Semakin tinggi kesempatan, maka potensi terjadinya kecurangan juga akan semakin tinggi. Variabel rasionalisasi dapat merepresentasikan TPP yang terdapat dalam normative belief. Dalam hal ini, rasionalisasi diartikan sebagai alasan penting mahasiswa dapat membuktikan bahwa perilaku menyontek mereka adalah hal yang benar. Hal ini menjadikan rasionalisasi sebagai alasan sah atas perilaku atau tindakan yang dilakukan. Semakin tinggi rasionalisasi mahasiswa, maka semakin tinggi pula kemungkinan kecurangan dapat terjadi. Variabel kemampuan dapat merepresentasikan TPP yang terdapat dalam control belief. Dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki kemampuan berbuat curang diyakini dapat mempengaruhi perilaku kecurangan akademik mahasiswa karena kecurangan akademik tidak akan terjadi apabila tidak ada kemampuan dalam melaksanakan kecurangan tersebut. Budiman 2018. Apabila kemampuan berbuat curang yang dimiliki mahasiswa tinggi, maka kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa juga akan semakin tinggi pula. Variabel religiositas dapat merepresentasikan TPP yang terdapat dalam behavioral belief. Dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki religiositas yang tinggi, maka semakin mempengaruhi kemampuan spiritual individu tersebut, baik dalam tingkat pribadi, interpersonal, dan sosial yang nantinya berpengaruh dalam pengembangan potensi individu tersebut. Religiositas menjadi salah satu faktor yang menekan kecurangan akademik karena apabila seorang memiliki tingkat religiositas yang tinggi, maka semakin rendah pula potensi dalam melakukan kecurangan akademik. Absari dan Suhartini 2021. Variabel prokrastinasi dapat merepresentasikan TPP yang terdapat dalam control belief. Dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki tingkat prokrastinasi yang tinggi, maka semakin tinggi pula potensi dalam melakukan kecurangan. Mahasiswa yang malas belajar dan memahami materi membuat mahasiswa tersebut mempunyai kecenderungan untuk berbuat curang. Amiruddin 2022. Bab 3. Metode penelitian. Sifat penelitian. Sifat pada penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel dengan mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab akibat, yaitu antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diukur dengan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Data kuantitatif yang berupa angka dihitung agar mendapatkan hasil sebuah penafsiran, yaitu jawaban dari sebuah kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden. Variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah pemahaman 3N, Friedman, religiositas, dan prokrastinasi terhadap kecurangan akademik. Populasi. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Wijaya Taman Siswa angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022. Teknik pengambilan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, yaitu snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak, ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Subagio 2017. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling, yaitu dengan cara pembuatan kuesioner dalam bentuk G-form yang diserahkan kepada satu atau dua orang, kemudian disebarkan kepada responden lain agar memperoleh data yang lebih banyak dan lebih lengkap. Tempat dan waktu pengambilan data. Tempat pengambilan data dalam penelitian ini adalah Universitas Sarjana Wijaya Taman Siswa Yogyakarta, dan waktu pengambilan data dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan April sampai dengan bulan Mei 2023. Bab 4 Pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui data primer sebagai sumber data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang dibagikan menggunakan Google Form. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode snowball sampling, di mana kuesioner tersebut diserahkan kepada responden kemudian akan disebarkan kepada responden lainnya agar memperoleh data yang lebih banyak. Uji hipotesis. Berdasarkan uji parsial atau uji T pada tabel,
Untuk menguji hipotesis pertama, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pemahaman 3N sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dengan nilai T sebesar minus 7,181 lebih dari 1,655 dengan nilai beta sebesar minus 0,493. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pemahaman 3N berpengaruh negatif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik terdukung. Pada pengujian hipotesis kedua, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi tekanan sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dengan nilai T sebesar 2,318 lebih dari 1,655 dan nilai beta sebesar 0,336. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan tekanan berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik terdukung. Pada pengujian ketiga, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi peluang sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dengan nilai T sebesar 4,064 lebih besar dari 1,655 dan nilai beta sebesar 0,226. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan peluang berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik terdukung. Pada pengujian hipotesis keempat, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi rasionalisasi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dengan nilai T sebesar 4,454 lebih dari 1,655 dan nilai beta sebesar 0,333. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik terdukung. Pada pengujian hipotesis kelima, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi kemampuan berbuat curang sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dengan nilai T sebesar 2,244 lebih dari 1,655 dan nilai beta sebesar 0,209. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan kemampuan berbuat curang berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik terdukung. Pada pengujian hipotesis ke-6, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi religiusitas sebesar 0,001 kurang dari 0,005 dengan nilai T sebesar minus 5,115 lebih dari 1,655 dan nilai beta sebesar min 0,267. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-6 yang menyatakan religiusitas berpengaruh negatif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik terdukung. Pada pengujian hipotesis ke-7, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi prokrastinasi berbuat curang sebesar 0,318 lebih dari 0,05 dengan nilai T sebesar 1,002 lebih dari 1,655 dan nilai beta sebesar 0,072. Hal itu berarti prokrastinasi tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa melakukan academic fraud. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-7 yang menyatakan prokrastinasi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik tidak terdukung. Bab 5. Kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pemahaman 3N dan religiusitas berpengaruh negatif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik. Tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik. Prokrastinasi tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik. Saran. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti persaingan, norma sosial, etika pribadi, pengaruh teman sebaya, dan persepsi ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel pemahaman 3N sebagai variabel moderasi. Demi mengeneralisasi hasil penelitian ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menambah jumlah responden dan memperluas sampel penelitian dengan menyertakan mahasiswa dari beberapa institusi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.